Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang sharing saya, Arijaya Puspitaningrum. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing kepada teman-teman semua tentang pengetahuan saya terkait manajemen risiko teknologi informasi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih risiko itu ya? Nah, risiko adalah sesuatu atau apapun itu yang mengancam organisasi dalam mencapai tujuannya. Risiko merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksi dan tidak diharapkan oleh seluruh organisasi gitu ya. Nah, menurut ISO 31000 mengartikan risiko sebagai dampak dari ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan. Dampak bisa bersifat negatif dan juga bisa bersifat positif. Nah, ketidakpastian adalah keadaan dari ketidakcukupan informasi tentang pemahaman atau pengetahuan terkait peristiwa, dampak dari peristiwa tersebut, dan kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut. Jadi kita tidak tahu pasti ya tentang risiko. Kemudian pencapaian tujuan. Tujuan ini memiliki aspek yang berbeda-beda. Misalkan tujuan keuangan, tujuan keselamatan, tujuan lingkungan, dan lain-lain. Dan tujuan ini diterapkan pada tingkatan yang berbeda, bisa tujuan organisasi, tujuan proyek, tujuan produk, dan lain-lainnya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari risiko. Misal ada seseorang yang mengendarai mobil, kemudian dia mengantuk, dia membaca atau membalas SMS, membalas WhatsApp, telepon, sehingga dia tidak fokus mengendarai mobil, menyetir mobil, dia tidak fokus. Atau bisa jadi ketika dia berpergian, dia tidak mengecek kendaraannya, dia tidak mengecek mobilnya, tidak mengecek kondisi mobil, atau mungkin dia kurang fokus sehingga dia refleks mau nginjak rem tapi malah nginjak gas. Jadi resiko yang terjadi adalah kecelakaan atau tabrakan ya. Nah, apa sih dampak dari risiko tersebut? Yang pertama adalah membuang waktu, karena dengan kecelakaan tersebut pasti banyak waktu yang kita keluarkan ya. Oke. Kemudian adalah masuk rumah sakit karena patah tulang yang harus dioperasi, dan juga biaya, ada pengeluaran gitu ya, ada biaya yang harus kita keluarkan. Oke. Risiko IT. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa organisasi itu tidak bisa terlepas dari adanya IT. IT ini sudah merupakan aset kritis dari semua organisasi ya. Karena IT ini bisa memberikan value kepada organisasi, karena kan dengan adanya IT, proses bisnis itu bisa berjalan lebih mudah, lebih efisien, lebih cepat, lebih memudahkan organisasi dalam berhubungan dengan pelanggan, dengan supplier. Jadi IT ini akan memberikan keuntungan yang besar. Tapi di sisi lain, selain memberikan keuntungan nilai, itu pastinya juga ada risikonya ya. Risiko dalam penerapan IT itu pasti ada risikonya. Nah, yang kita harus lakukan, yang organisasi harus lakukan terhadap risiko adalah mengurangi atau mengelola risikonya. Kemudian membuat rencana strategis. Oke. Jadi membuat rencana strategis ini sangat penting. Manakala ketika risiko terjadi, kita sudah punya tindakan nih, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi risiko tersebut. Oke. Nah, ini adalah gambaran tentang risiko TI. Jadi risiko TI ini merupakan irisan antara aset, vulnerability, dan threat. Nah, di dalam organisasi ini pasti banyak aset IT-nya seperti hardware, software, jaringan, people, data, proses. Itu merupakan aset-aset IT yang harus dilindungi ya. Nah, aset-aset IT yang bervariasi dan banyak tersebut pasti mempunyai vulnerability, kelemahan, kerentanan. Ya, misalkan kesalahan konfigurasi,
misalkan adanya human error dan sebagainya seperti itu. Dan vulnerability akan memicu adanya threat atau ancaman seperti penyalahgunaan informasi, manipulasi data, lalu virus yang masuk ke dalam komputer, virus yang masuk ke dalam software, seperti itu. Nah, itu namanya threat. Oke. Risiko TI adalah risiko bisnis. Jadi, tadi kita sudah pahami ya bahwa IT ini sangat berperan besar di dalam proses bisnis organisasi. Jadi, apabila terjadi kegagalan pada IT, maka juga akan terjadi kegagalan pada proses bisnis. Ya. Jadi, risiko TI ini akan mempengaruhi proses bisnis, akan mengganggu proses bisnis yang berjalan, atau akan menghentikan proses bisnis sementara gitu ya. Nah, risiko TI ini akan selalu ada dan terjadi dengan frekuensi yang tidak pasti, yang tidak kita ketahui. Bisa jadi dalam satu hari risiko TI itu ada banyak yang terjadi tuh, dan bermacam-macam. Nah, ini untuk kategori risiko TI. Kategori risiko TI itu dibagi menjadi 3. Ada risiko strategis ya. Risiko strategis ini berkaitan dengan perencanaan. Misal organisasi memiliki perencanaan 5 tahun ke depan terkait pengembangan sistem informasi yang di dalamnya terdapat strategi-strategi dalam pengembangan sistem informasi tersebut. Tapi di tengah perjalanan terjadi nih perubahan strategi, terjadi perubahan kondisi organisasi, atau terjadi perubahan kondisi di luar kompetitif perusahaan yang lain yang mengakibatkan strategi ini mungkin akan dirubah oleh pihak organisasi agar tidak kalah saing dengan organisasi lainnya. Ya, misalkan dalam pengembangan sistem informasi, organisasi itu strateginya adalah menggunakan teknologi A gitu ya. Tapi semakin berjalannya waktu, terdapat teknologi baru nih, teknologi B, teknologi baru gitu ya. Sehingga mau tidak mau organisasi ini harus mengganti strateginya untuk menggunakan strategi baru, yaitu menggunakan teknologi yang baru. Dan mungkin di risiko strategis ini juga ada nih over budget ya, biaya yang tadinya itu direncanakan dalam misalkan mengembangkan satu sistem informasi memerlukan biaya 50 juta, tapi ternyata dengan adanya perubahan satu atau dua hal tadi, adanya permasalahan mengakibatkan over budget. Jadi biaya yang dikeluarkan itu lebih besar daripada yang direncanakan. Oke. Itu adalah risiko strategis. Oke. Kemudian ada risiko pengembangan atau risiko implementasi. Risiko pengembangan atau risiko implementasi ini berkaitan dengan deployment sistem informasi. Misal nih, sesuai dengan perencanaan tadi ya, dalam 2 bulan organisasi ini akan mengembangkan dua sistem informasi ya, tapi tanpa disadari bahwa dia ini ternyata kekurangan SDM yang mampu mengembangkan dua sistem informasi dalam 2 bulan, sehingga dia harus mencari nih siapa ya, mencari tenaga baru, cara open recruitment kah, atau menggunakan pihak ketiga, atau mungkin dia tidak jadi mengembangkan dua sistem informasi, jadi cuma satu sistem informasi gitu. Itu adalah contoh dari risiko implementasi. Kemudian risiko operasional itu berkaitan dengan sehari-hari ya, aktivitas penggunaan dari IT-nya, penggunaan dari sistem informasi. Semisal dalam menggunakan sistem informasi terjadi human error, kesalahan input data, atau masih terjadi bug di dalam sistem informasi tersebut, atau kesulitan pegawainya dalam mengoperasionalkan sistem informasi tersebut.
Ya, itu tadi adalah kategori risiko-risiko IT ya. Kemudian ada ancaman IT. Nah, ancaman IT ini juga ada, sudah kita bahas tadi ya, bahwa sini lebih dipetakan lagi secara operasional, seperti ada perangkat IT, ya risiko terhadap perangkat IT-nya, risiko terhadap adanya virus, spamming, phishing, dan juga ada human error gitu, termasuk operasional. Kemudian juga ada serangan pada sistem seperti serangan hacker, penipuan, pencurian password, juga serangan pada data. Dan juga ada kondisi luar keadaan normal, misalnya bencana alam atau teroris ya. Itu bisa. Nah, jadi apa sih manajemen risiko IT itu ya? Manajemen risiko IT itu merupakan proses memahami, menilai, dan mengambil aksi atau tindakan pada semua risiko dengan tujuan meminimalisir dampak yang terjadi. Jadi, mengapa manajemen risiko IT itu penting? Karena ya, risiko kehilangan dan manipulasi data dan informasi telah mencapai tingkat kritis. Oke. Nah, organisasi yang besar pun ya, organisasi yang besar pun bisa kecolongan gitu ya, bisa kehilangan dan bisa diserang oleh hacker gitu ya. Jadi manajemen resiko itu sangat penting, apalagi harus dilakukan secara optimal gitu. Karena perusahaan yang besar, organisasi besar pun bisa kecolongan. Nah, yang kedua, dengan adanya manajemen risiko TI ini bisa mengendalikan insiden-insiden kecil yang hampir setiap hari terjadi. Jadi, misalkan dalam 7 hari, ini resiko A ini selalu terjadi. Walaupun itu kecil, tapi dia sering terjadi berulang-ulang terus. Dan itu dengan adanya manajemen risiko TI ini bisa mengendalikan ya, meminimalisir kerugian gitu. Dan juga meningkatkan stabilitas operasi bisnis. Jadi dengan adanya manajemen risiko TI ini, operasi bisnis ini bisa berjalan dengan stabil. Nah, ya kerugian yang ada itu minim banget gitu ya, minimal sekali. Karena telah dikelola dengan baik risiko TI-nya. Kemudian menyeimbangkan antara dampak dari risiko dan cost yang dibutuhkan untuk meminimalisir risiko. Jadi apabila risiko itu terjadi dan dampaknya itu akhirnya menimbulkan dampak yang terjadi, kita bisa menghitung nih kira-kira berapa ya biaya yang dikeluarkan untuk menangani risiko ini, untuk menangani dampak dari risiko ini. Berapa? Kita bisa menghitung itu. Ya. Kemudian kita bisa memilih untuk memaksimalkan dampak positif dari risiko TI yang terjadi. Jadi seperti yang dikatakan oleh ISO tadi ya, ISO 31000, bahwa dampak ini juga tidak hanya bersifat negatif ya, tapi juga bersifat positif, seperti keuntungan atau value itu termasuk dampak positif dari risiko TI. Oke, jadi manajemen risiko TI ini juga melindungi 3 hal. Yang pertama adalah confidentiality atau privacy informasi perusahaan, organisasi. Misalkan informasi pelanggan, informasi karyawannya, informasi strategi dan sebagainya, itu bisa kita lindungi ya. Kita lindungi sehingga tidak bisa diakses oleh orang yang tidak berwenang. Kemudian untuk integrity itu adalah keakuratan data, akurasi data. Jadi kita bisa melindungi, organisasi itu bisa melindungi manipulasi data, terus kecurian data, seperti itu. Jadi
caranya menghindari orang-orang yang ingin memanipulasi informasi atau data yang ada di organisasi. Kemudian tentang availability, itu ketersediaan. Jadi memungkinkan aset-aset IT itu bisa digunakan ketika dibutuhkan oleh pihak internal maupun eksternal. Oke, jadi manajemen risiko IT ini kita bicara tentang analisis, strategi menghadapi risiko, perencanaan, proses-proses yang harus kita lakukan untuk menghadapi risiko, penilaian risiko, kemudian kontrol terhadap risikonya, kemudian evaluasi terhadap kontrol yang telah dilakukan atau terhadap tindakan yang telah dilakukan. Kemudian kita mereview apakah kontrol atau tindakan yang telah dilakukan itu sudah tepat gitu ya, sudah tepat sasaran, sudah bisa menyelesaikan risiko sehingga risiko itu tidak mengganggu berjalannya proses bisnis. Nah, manajemen risiko TI itu harus dilakukan secara maksimal, secara optimal. Kalau tidak, maka akan terjadi kerugian bisnis, akan berkurangnya reputasi organisasi, melemahnya kompetitif, karena organisasi itu sudah banyak yang menerapkan tata kelola TI dengan baik, terutama terkait dengan manajemen risiko TI-nya. Jadi apabila perusahaan tidak atau organisasi tidak melakukan manajemen risiko TI dengan baik, maka akan kalah saing dengan organisasi lainnya, dan juga akan merugikan pihak internal maupun eksternal. Nah, ini adalah siklus proses manajemen risiko TI secara umum. Ini adalah pembahasan terakhir kita untuk video kali ini. Oke, untuk proses manajemen risiko TI perlu dilakukan identifikasi untuk mendapatkan list risiko TI apa saja yang terjadi di organisasi, yang mungkin terjadi di organisasi. Nah, pertama kita harus mengidentifikasi aset-aset IT apa saja yang ada di organisasi. Kemudian, kerentanan apa saja yang mungkin bisa terjadi di aset-aset IT tersebut. Ya. Dan apa penyebabnya? Penyebabnya apa sehingga resiko tersebut bisa terjadi. Gitu. Kemudian ke tahap analisis. Nah, tahap analisis itu adalah menganalisis dampak yang akan terjadi itu kira-kira apa ya? Dan kita bisa menganalisis tingkat keparahan dari risiko tersebut, seberapa besar dampak dari risiko tersebut, dan seberapa tinggi tingkat kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Kita analisis ketiga hal tersebut. Kita bisa analisis dengan melihat lapangan yang terjadi, atau kita melakukan survei di organisasi tersebut dan juga melakukan survei di pelanggan dari organisasi tersebut. Setelah itu, kita bisa menghitung, kita mengkalkulasi, dan kita bisa melakukan prioritisasi peringkatan risiko. Jadi misal nih, dalam satu hari terdapat komplain yang masuk gitu ya, 3 ya, komplain pertama, komplain kedua, komplain ketiga terkait risiko. Nah, dari prioritasnya ini kita bisa menilai mana sih komplain atau risiko IT yang besar, yang tinggi. Misalkan risiko A, B, C, yang paling besar adalah risiko B, sehingga kita departemen IT bisa mengambil tindakan untuk memprioritaskan risiko B untuk diselesaikan terlebih dahulu. Nah, ya, risiko B tadi kemudian dilakukan respon, dilakukan tindakan yang bisa meminimalisir dampaknya. Jadi departemen IT ini mengambil tindakan ya sesuai dengan risiko yang terjadi sehingga bisa meminimalisir dampak yang terjadi. Setelah itu, setelah direspon, kemudian dievaluasi apakah
respon terhadap risiko tersebut tadi sudah tepat sasaran, sudah bisa meminimalkan dampak yang terjadi dan bisa membuat proses bisnis itu berjalan lagi, ya seperti itu, tidak mengganggu proses bisnis lagi. Setelah dievaluasi, jika dirasa sudah cukup, jika dirasa resiko itu sudah di level yang bisa diterima oleh organisasi, maka itu ditaruh di dalam sebuah knowledge, ya, sebagai pembelajaran untuk menghadapi risiko yang sama. Apabila respon dari risiko tersebut kurang cukup, ya, belum bisa meminimalisir dampak yang terjadi, maka diidentifikasi lagi, dianalisis lagi, diprioritisasi lagi, kemudian direspon. Tuh. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya sudah menjelaskan tentang risiko IT sampai dengan proses manajemen risiko IT. Mungkin next video nanti insya Allah akan membahas tentang detail dari proses manajemen risiko IT yang menggunakan framework. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi semua yang menonton video ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Boleh jika ada kritik dan masukan untuk saya tunggu di kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.